Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa'a wal ifada wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnatu nabillahi wa gurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi lagi rutinan akhir daripada setiap bulan yang mudah-mudahan menambahkan kebarokahan, pemahaman, istiqomah, yang punya tujuan daripada selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teringat satu perkataan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Faman yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang ingin dijadikan baik, barang siapa yang ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ciri-ciri di dalam diri, mempunyai ciri-ciri di dalam diri, akan difahamkan atas diri mereka ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri. Fahamnya secara terbalik, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin waliyadzubillah sesuatu hal keadaan buruk terhadap seseorang tersebut, maka fahamnya mereka tidak akan difahamkan ilmu syariat. Waliyadzubillah taala. Alhamdulillah rutinan ini berbentuk daripada silaturahmi, mudzakarah, saling ingat mengingati. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak pernah mengerjakan dosa. Cuman Allah Subhanahu wa taala melalui nabi, melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita bahwasannya ikuti perbuatan tak baik, ikuti perbuatan buruk dengan banyaknya amal baik. Maka Nabi Muhammad sering mengatakan, ikuti perbuatan buruk yang kita lakukan. Faham sendiri udah perbuatan buruk apa yang kita pernah kerjakan, akui sama Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita pernah begini. Gak usah diceritakan ke orang lain. Orang lain gak ada urusan tempat kita menceritakan hal buruk kita. Hal baik aja dia belum tentu mau dengar, apalagi hal buruk. Maka ceritakanlah hal buruk yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita perbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan Allah izinkan pikiran hati kita semakin lebih baik dengan sifat daripada pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebarokahannya membikin sababiyah. Ini kan bikin sababiyah namanya ini. Kita duduk-duduk di asar hari Ahad terakhir setiap bulan, ya kan? Yang banyak orang di luar sana mungkin kelimpungan ya, akhir bulan, Bang. Ya kan? Akhir bulan, maka lebih bagus cari segala sesuatu yang bentuknya bisa nambah baterai. Ini kan nambah baterai nih. Jadi niat yang benar dari rumah, niat yang benar, tujuannya yang benar. Segala sesuatu amal baik itu mampu mendatangkan keduniaan. Segala sesuatu amal baik itu Nabi bilang insya Allah mampu mendatangkan keduniaan. Jadi ini bagian daripada sababiyah. Kita bikin amalan, kita bikin selawatan, kita bikin yasinan dengan tujuan minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, diberi ilmu. Jadi sababiyah. Jadi kalau misalnya ditanya nanti besok di yaumul akhir, apakah kau membuat atau mengerjakan salah satu sabab yang membuat dirimu bakal memahami ilmu syariat? Buat. Berarti ada masuk faham sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin
yang ingin Allah Subhanahu wa taala baik atas diri dia, maka dia akan difahamkan ilmu syariat. Di mana bisa paham ilmu syariat kalau bukan di majelis taklim, pembahasan silaturahmi dan lain-lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hadis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita dalam keadaan belum sempurna, walaupun kita dalam keadaan belum istiqomah, walaupun kita dalam keadaan berusaha untuk istiqomah dan sempurna pun masih gagal, tapi setidaknya kita buat sesuatu bentuk amalan yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan ilmu, untuk menjadikan istiqomah pemahaman tentang syariat sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyambung muqaddimah di dalam kitab Bidayatul Hidayah sedikit. Kemarin itu bahwasannya Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mempunyai rangkuman. Jadi dia punya rangkuman, tapi caranya bukan tertulis. Imam Ghazali kalau dia punya rangkuman, dia sudah buktikan pada diri manusia, pada kalangan, pada daerah tersebut. Maka mempunyai rangkuman yang disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan untuk awal daripada bidayah kita untuk menuntut ilmu, awal daripada bidayah kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Fa'lam ayyuhal haris, maka ketahuilah wahai kalian orang yang menjadikan diri kalian itu bagian daripada penuntut ilmu. Apa yang harus diketahui, apa yang harus difikirkan, apa yang harus diniatkan, apa yang harus dilakukan. Fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilm. Orang tersebut ciri-cirinya harus merasa dirinya itu siap untuk menerima ilmu Allah. Fahamnya berarti kalau ada seseorang mengatakan berulang-ulang bahwasannya diri dia ahlul ilm, saya banyak ilmu, saya ingin ilmu, tapi ciri-ciri untuk menuntut ilmu tidak ada di dalam dirinya. Fahamnya nih, faham terbalik daripada perkataan atau ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Persyaratan Al-Imam Ghazali kalau seseorang mau, menurut Imam Ghazali, kalau seseorang mau ilmu, dia mesti ciptakan dulu di dalam dirinya ingin ilmu tersebut dengan ciri-ciri dan tanda pada diri. Yang kedua, al-mudhiru min nafsi sidqur raghbah fihi. Yang kemudian, yang kedua, orang tersebut mesti pura-pura kayak orang bener aja, udah kayak dia orang kehausan ilmu, pura-pura. Karena kalau tidak dengan pura-pura, nggak bakal dia tahu kadar ilmu. Kadar ilmu aja kita belum tahu. Kadar daripada keilmuan yang Allah beri pada diri kita, kadar maksud apa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan ilmu, maknanya aja kita masih belum tahu. Kalau orang sudah tahu mungkin kayaknya dia gaib, jadinya mungkin nggak bakal mau banyak ketemu dengan orang, sibuk mencari ilmu dan menambah ilmu kalau sudah tahu kadar. Sama kayak sebagian mereka setelah mereka mengetahui dunia. Kalau orang sudah mengetahui lezatnya dunia, waktu untuk mendapatkan dunia, mampu seseorang tersebut mengatakan bahwasannya ada apa berleha-leha, 1 jam bisa menghasilkan sekian-sekian miliar, kata orang. Jangan ganggu waktu saya. Itu bagi mereka yang sudah mengetahui kadar keduniaan. Antum comot waktunya 1 minggu, dia nggak mungkin mau kasih. Antum comot waktu 1 jam, nggak mungkin dia mau dikasih. Kenapa? Karena kalinya dia udah tahu, dan makna daripada hari waktu dia sudah merasakan. Tapi kalau dibalikin dengan bab ilmu, kita belum tahu kadarnya. Kita belum tahu maksud makna daripada ilmu. Kalau tahu mungkin kita nggak bakal juga, sama mirip kayak orang yang mendapatkan keduniaan, imbang dia. Cuman subhanallah, Allah izinkan bab yang untuk urusan akhirat semuanya gaib. Nikmatnya sholat belum tentu kita bisa dapat secepat yang kita mau. Nikmatnya bertasbih, nikmat berselawat, nikmat berzikir, nikmat mengurusin orang di rumah, nikmat bapak-bapak memikirkan urusan orang di rumah. Begitu juga sebaliknya para ibu menguruskan
orang di rumah, kenikmatannya itu belum dapat. Tapi kalau itu diumpamakan, dikasih gambaran dengan bab keduniaan, dia muncul rasa nikmat itu. Tapi kalau bab agama, Allah Subhanahu wa taala, kita butuh waktu untuk diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali bilang katanya, kita mesti pura-pura dulu katanya, kayak orang yang betul-betul kehausan, kayak orang yang betul-betul lapar dengan ilmu. Pura-pura dulu buat dipikir hati dan di diri, sebagaimana orang yang pura-pura ingin mendapatkan ilmu. Kayak mana suasananya tuh? Hah? Sedangkan dia belum tahu ilmu itu kayak mana. Wal farata tagutu syi'ili, dan dia harus senantiasa terkesan berkecimpung dengan bab yang namanya ilmu. Terkesan berkecimpung selalu dengan bab yang namanya ilmu. Ini semuanya ikhtiar. Ini semuanya bentuk ikhtiar. Jadi dia harus buat di dalam dirinya. Dia harus buat suasana fikirnya kayak orang betul-betul butuh ilmu. Dia harus buat di dalam kesehariannya kayak orang betul-betul butuh ilmu. Dia harus buat dulu sifat ini, bentuknya ikhtiar terhadap diri manusia. Dia harus mengikhtiarkan sebelum ilmu itu datang. Kemudian annaka in kunta taqsid bi talabil ilm. Nah, itu setelah ikhtiar dikasih paham sama Imam Ghazali. Kemudian kita harus hindari sifat-sifat yang berikut ini. Annaka in kunta taqsid bi talabul ilm al munafasah wal mubahah wa taqadduma alal agron. Jadi harus dihindari tujuan atau maksud daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kalau saya punya ilmu nanti saya bakal debat orang. Jadi tujuan ilmunya hanya untuk pembenaran. Tujuan ilmunya hanya untuk mencari kesalahan dan kebenaran. Apa kata Imam Ghazali? Dan tujuannya lagi, dia hanya ingin ke depan, terdepan dari segala sesuatu urusan. Dia ingin menjadi sosok, dia ingin menjadi tokoh. Jangan sampai niat untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dia ingin bab-bab seperti ini. Kemudian Imam Ghazali juga bilang, jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu al-istimalah wujuhin nas ilaih, punya tujuan supaya orang menuju kepada dirinya. Kemudian jangan punya tujuan menuntut ilmi wajabul hutum berdunia fa anta sya'il fi hadmi dinik. Begitu juga kata Imam Ghazali, kalau orang punya niatan-niatan kayak sebelumnya tadi itu, maka secara tidak langsung segala sesuatu perkara yang ada di alam dunia ini tujuannya untuk menghancur, yang mana mereka itu tujuannya untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mempunyai niatan-niatan kayak sebelumnya, maka mereka termasuk golongan yang akan menghancurkan agama Allah waliyadzubillahi ta'ala. Wa ihlakin nafsika, tanpa dia sadari dengan niat-niat buruk dia sudah menciptakan keadaan yang bakal menghancuri dirinya. Kata siapa ini semua? Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan cara apa kalau dia mau mengeluarkan ilmu? Imam Ghazali itu selain mendapatkan syariat secara syariat daripada Allah dan Nabi Muhammad, dia cari keadaan tersebut di keadaan umum, di sifat manusia. Dia datangin tuh kampung-kampung, dia lihat benar gak sifat seperti ini terjadi. Jadi kalau misalnya kau punya tujuan niatan talabul ilm apa? Aku kepengen dilihat sama orang. Aku punya tujuan supaya aku bisa begini dan begitu. Efeknya sampai endingnya Al-Imam Ghazali sudah menyaksikan, sehingga dia mempunyai rangkuman tersendiri untuk bab niatan seperti itu. Maka mudah-mudahan hindari daripada sifat-sifat tersebut. Kalau di sini Imam Ghazali bilang wabai akhiratika bidunya, dia tambah lagi, kalau punya orang niatan buruk terhadap awal daripada penuntutan ilmu beliau, orang tersebut, maka dia secara tidak langsung juga dikatakan sudah menjual akhiratnya dengan dunia.
Fasafwatuka khasirah. Kemudian kalau sudah niat-niat buruk dalam menuntut ilmu awal, apa yang bakal terjadi atas orang tersebut? Maka nanti pelan-pelan Allah bikin keadaan dirinya waliyadzubillah dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena nawaitunya innamal a'malu binniyat. Niat tujuan dunia dapat dunia Allah beri. Niat tujuan akhirat dapat akhirat plus dunia. Ingat ada poin satu tambahan. Jadi kalau barang siapa niatnya dunia dia nggak dapat paket, tapi kalau niatnya akhirat dia dapat paket. Dan jangan kira komanya paketnya itu gara-gara hanya niatan akal kita hanya untuk mengakal-ngakalin Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak, bukan bodoh. Allah bukan tidak mengetahui apa yang tersirat di dalam hati dan di pikiran. Jadi kalau tujuan niatannya saya mau pura-pura baik aja, saya mau nuntut ilmu pura-pura karena Allah, Allah juga bakal tahu. Maka barang siapa yang mempunyai tujuan yang negeri akhirat, dia diberi poin keduniaan kalau dia sungguh-sungguh niatan dengan fikirnya, niatan dengan perkataannya, begitu juga dengan batinnya, dengan hatinya. Dia tujuan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, paket dunia diberi. Tapi kalau dia niat tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, fikir, mulut, hati karena Allah Subhanahu wa taala, tapi secara omongan enggak sempurna, pikirnya tidak, hatinya tidak, paket dunia enggak diberi. Waliyadzubillah, justru malah menjadi kesusahan yang ada di dalam diri dia. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat ataupun niatan-niatan buruk yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam wa tijaratu kabairah, perdagangan dirinya atas Allah Subhanahu wa taala tak terjadi. Bagaimana terjadi? Contoh misalnya di alam dunia, orang mau jual beli tapi setengah-setengah dia mau jual dan setengah-setengah mau jual. Terjadi nggak jual belinya? Nggak terjadi. Terjadinya kesannya seperti pengkhianatan. Wah, ini abang nggak niat jual kayaknya, atau mau cari harga aja dulu apa? Nah, gitu bahasanya ya. Allah Subhanahu wa taala apabila orang mempunyai niatan-niatan yang tidak sesuai seperti itu, maka dia tidak terjadi muamalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa muallimuka mu'inun ala isyanik, katanya. Al-Imam Ghazali bilang, apa yang kita ajarkan dengan niatan buruk, pertama untuk menuntut ilmu, kemudian kan kita bakal mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Efeknya apa yang terjadi atas orang yang kita ajarkan dengan ilmu yang mempunyai niatan buruk di awal? Apa kata Imam Ghazali? Orang tersebut secara tidak langsung Allah ciptakan menjadi orang yang akan menghancurkan kita. Waliyadzubillahi ta'ala wa huwa syarikun laka fi khusranik. Begitu juga, itu juga bakal menjadikan sababiyah yang mana nanti suatu saat Allah bakal hancurkan kita. Jadi dasar niat buruk ini sudah sangat tidak baik efeknya sesuai dengan pemahaman yang diberikan al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa huwa kaba'i sayfi qata'it thariq, seperti diumpamai sama al-Imam Ghazali seperti orang menjual pedang dengan perampok. Tujuan sebenarnya pedang kalau dijualkan dengan orang yang bisa mengambil maslahat daripada pedang, manfaatnya baik, tapi karena dia jual kepada perampok sehingga efeknya menjadi tidak baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aana ala maksiyah, barang siapa yang membantu atau mempermudah seseorang untuk bisa bermaksiat walau bisyatrin kalimah, walaupun dengan satu kalimat, kana syarikan lahu fiha waliyadzubillah, orang tersebut bersyarikah, orang tersebut gotong royong dengan orang yang mengerjakan kemaksiatan tersebut. Maka waliyadzubillah, jangan sampai kita punya nilai investasi yang negatif pada diri orang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada niat-niat yang tidak baik, niat-niat buruk, pikiran buruk, hati buruk, dan segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke arah untuk berpikir hal-hal yang buruk.
Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Di halaman 106 itu ada doa di dalam kitab, tadi dikasih ke dalam. Di dalam kitab yang tadi dibagi Manjumu itu ada doa khatmul majlis 106. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna alallah ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabbah au jiradin au suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hajjal habbi wa alihi wa sahbi adada tusi suhbi walhamdulillahi fil bari wa tanahi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam.